Film ini berjudul The Night It's the World, menceritakan seorang laki-laki bernama Sam, yang dimana Sam ini terjebak di suatu gedung dan entah dari mana dunianya terpapar oleh wabah virus dan merubah orang yang terinfeksi menjadi zombie. Tak hanya melawan zombie, tapi dia juga harus melawan dari rasa bosan dan stres akibat hidup sendirian. Akankah dia berhasil bertahan hidup? Langsung saja, ini dia alurnya. Film dimulai dengan Sam yang datang ke rumah mantan pacarnya, yang pada saat itu tanpa sepengetahuan Sam sedang mengadakan sebuah pesta. Tujuan Sam datang sebenarnya bukan untuk menghadiri acara tersebut, melainkan dia ingin mengambil barangnya yang tertinggal di sana. Tanpa banyak basa-basi, Sam pun menanyakan di mana mantannya itu meletakkan barang milik Sam. Dikarenakan banyak tamu yang sedang datang, mantan Sam pun menyuruh Sam untuk menunggu sebentar. Enggan menunggu terlalu lama, Sam pun sedikit kesal dan menanyakan kembali di mana barang miliknya itu. Kemudian Sam diberitahu bahwa barangnya berada di sebuah ruangan dan menyuruh Sam untuk duluan ke sana, sembari nanti ia menyusul. Setelah menemukan ruangan dan barangnya, Sam mengunci pintu karena sebenarnya ia tidak terlalu suka keramaian. Dan tiba-tiba saja hidung Sam mengeluarkan darah akibat tadi tidak sengaja menabrak seseorang. Karena dia merasa tidak enak badan, Sam pun beristirahat, kemudian ia tertidur. Keesokan harinya, saat Sam ingin beranjak pergi, alangkah terkejutnya Sam karena rumah tersebut sudah berantakan dan berlumuran darah. Ketika Sam mengecek keluar, ternyata semua orang sudah menjadi zombie, termasuk mantan pacarnya. Di saat Sam dikejutkan dengan situasi yang chaos, ia mencoba untuk tetap berpikir jernih dan memikirkan cara untuk bertahan hidup. Pada saat Sam sedang membersihkan ruangannya, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lantai bawah. Yang ternyata suara itu berasal dari seseorang yang bunuh diri. Karena penasaran, Sam pun mencoba turun untuk mengecek situasi. Dan ia menemukan dua orang suami istri yang sudah bunuh diri. Anybody here? Karena sudah berada di sana, Sam pun menyempatkan diri untuk looting. Setelah mendapatkan senjata dan persediaan makanan, Sam turun untuk menutup pintu agar tidak ada zombie yang bisa masuk. Untuk mengumpulkan persediaan makanan, Sam harus masuk ke ruangan lain, dan agar tidak lupa, ia juga menandai mana saja ruangan yang aman dan yang tidak aman. Dirasa sudah cukup, Sam berniat untuk kembali ke ruangannya dengan menggunakan lift. Tapi ternyata di dalam lift itu ada seorang kakek-kakek yang sudah berubah menjadi zombie. Karena tidak berbahaya, Sam hanya membiarkan zombie kakek itu dan menamainya Alfred. Untuk berjaga-jaga supaya aman, Sam mengikat lift besi agar Alfred tidak lepas. Keesokan harinya, Sam mulai mengamati pergerakan zombie yang ada di luar. Selain itu, Sam juga menghitung persediaan makanan untuk memastikan sampai kapan ia bisa bertahan. Karena bosan, Sam pun menghibur diri bermain drum. Akibat suara drum yang keras membuat para zombie berdatangan. Sam termenung memikirkan
Apakah dia satu-satunya manusia yang tersisa di kota yang sunyi ini? Untuk menghindari stres, Sam sering bermain musik, berolahraga, menembak zombie, Sam yang mencium bau yang tak sedap, menyadari bahwa mayat pasangan suami istri yang berada di bawahnya sudah membusuk. Sam pun berniat untuk membuang mayatnya ke bawah. Karena tak tega, Sam pun memilih untuk membungkus mayat mereka di kamar saja dan menutup rapat-rapat lubang agar baunya tidak keluar. Ketika Sam sedang mandi, tiba-tiba saja airnya mati yang menandakan bahwa listrik di perkotaan sudah putus sepenuhnya dan mengharuskan ia untuk mencari cara agar ia tidak kehabisan air. Lalu pas Sam tertidur pulas, tiba-tiba saja zombie berhasil mendobrak pintu dan menggigit Sam. Yang ternyata kejadian itu hanyalah mimpi belaka. Keesokan harinya, untuk mengurangi rasa jenuh, Sam sedikit melakukan olahraga dan menyapa Alfred. Alfred, huh? I'm Sam. Nice to meet you. Dan untuk kebutuhan air, Sam menampung air hujan dengan wadah-wadah yang ia temukan. Setelah membersihkan diri, Sam pun bersantai sejenak dan curhat dengan Alfred mengenai ibunya. Tried to walk all over people to make it. It ended pretty quickly for her. Keesokan harinya, saat Sam sedang mengamati zombie, ia melihat ada seekor kucing yang langsung menarik perhatian Sam. Ia pun terburu-buru turun untuk mengambil kucing itu. Awalnya kucing tersebut menghampiri Sam karena ia mengiming-imingi akan memberi makanan. Namun kemudian kucing itu berbalik sehingga mau tak mau Sam memberanikan diri untuk mendekat. Ketika Sam mencari kucing itu, tiba-tiba saja ada zombie yang mengejutkannya. Untuk menghindari zombie itu, Sam masuk ke mobil dan segera masuk kembali ke gedung dan menutup pintu. Ia sangat kecewa karena gagal mendapatkan teman untuk dirinya. Ternyata kejadian itu membuat kaki Sam terluka. Karena takut ia terinfeksi, Sam pun berjaga-jaga akan menembak dirinya jika saja ia akan berubah menjadi zombie. Setelah sadar dan tidak terjadi apa-apa, Sam senang karena tahu bahwa luka itu hanya luka gores biasa. Keesokan harinya, untuk menghangatkan dan merefleksikan diri, Sam berendam air hangat. Tampaknya mental Sam sedikit terguncang karena sudah lama ia hanya tinggal sendirian dan ia merasa sangat kesepian. Sam berencana untuk pergi dari sana, namun karena ia belum berani, Sam pun mengurungkan niatnya. Karena stres, Sam pun kembali memainkan drum dan meluapkan emosinya dengan berteriak ke zombie. Ketika Sam sedang tidur, ia mendengar suara dan otomatis menembakkan ke arah suara itu. Lalu Sam mengecek, ternyata itu bukanlah zombie, melainkan seorang wanita yang selamat sama seperti dirinya. Seketika Sam pun langsung mengangkat wanita itu dan melakukan pertolongan karena itu adalah kali pertamanya ia bertemu seseorang yang bukan zombie selain dirinya. Keesokan harinya, setelah kondisi wanita itu membaik, Sam sangat senang karena ia tidak sendirian lagi. Wanita itu bernama Sarah. Sarah mengungkapkan kalau dia bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah
Dan ternyata di luar sana masih banyak orang yang selamat selain Sam. Have you met any other survivors? Not many. Out in apartments. Kind of like you. Most of them more or less crazy. Just like you, actually. Kemudian ia berbincang-bincang dan juga mengenalkan Alfred karena khawatir Sarah mengingatkan kepada Sam bahwa bisa saja zombie Alfred lepas dan menggigit Sam. Keesokan harinya, Sam berencana membagikan persediaan makanannya dengan Sarah. Namun karena stok makanan yang menipis, Sam pun harus masuk ke ruangan yang di dalamnya ada zombie untuk melooting. Sam pun mendapat persediaan makanan tambahan dan barang yang bisa ia gunakan. Saat kembali, Sam panik karena ia tidak bisa menemukan Sarah. Ternyata Sarah sedang berada di rooftop sambil melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Sarah mengatakan bahwa dia berniat untuk keluar dari sana karena tak mungkin mereka akan terjebak di sana untuk waktu yang lama. Karena Sarah lebih memilih untuk pergi daripada menunggu ketidakpastian. Mendengar hal itu, Sam pun meyakinkan Sarah untuk tetap tinggal karena Sam merasa bahwa di sini mereka lebih aman. You gotta be kidding. That's insane. That far. We just have to practice. No, it's totally pointless. No way we can jump that. I don't get you. We're safe here. Especially now that we don't have to worry about food for a while. I don't get you. There has to be a place away from all this shit. You want to stay here? Might as well get it over with right now. Okay, what if you're wrong? What if there isn't such a sanctuary? At least I'll have tried. Yeah. The streets are full of people who have tried. Sarah memperingatkan Sam bahwa mereka tidak tahu kapan zombie akan menerobos tempat itu. Dan jika Sam terlalu lama berada di sana, bisa saja Sam gila dan bunuh diri. Karena menyesal, Sam pun berniat meminta maaf kepada Sarah karena tadi sedikit kasar. Namun ternyata selama ini semua hal yang dialaminya ternyata hanyalah halusinasi. Faktanya, Sarah tidak benar-benar bangun. Pada kejadian malam itu, ternyata Sarah tidak selamat. Sam merasa sangat sedih dan menyesal. Ia pun memberi pemakaman yang layak untuk Sarah. Setelah mengumpulkan tekad dan mengikuti saran Sarah, sebelum pergi ia juga tidak lupa untuk membebaskan temannya Alfred. Dan anehnya Alfred ini tidak menyerang Sam. Kemudian Sam dikejutkan dengan alarm kebakaran yang tiba-tiba berbunyi. Naasnya, hal itu memancing semua zombie yang berada di luar dan mendobrak masuk ke dalam gedung. Saat Sam terjebak di dalam lift tua tempat Alfred sebelumnya, ia pun berusaha memanjat untuk pergi ke lantai atas. Karena dia diikuti oleh satu zombie yang lolos, ia pun terpaksa melawan zombie itu. Dan ternyata ruangan Sam sudah dipenuhi oleh zombie. Yang untungnya tidak menyadari keberadaan Sam yang disebabkan kepulan asap. Sesampainya di atas, Sam pun buru-buru untuk melompat ke gedung sebelah dengan cara melempar tali yang ujungnya terdapat kail besi. Ia pun berhasil melempar tali itu dan langsung melompat. Tapi karena benturan yang sangat keras, Sam pun tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Sam pun terbangun dan berusaha memanjat tali itu. Sampainya di atas, Sam harus melewati lebih banyak gedung dan harus mencari tempat aman.
Cerita pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, musuh terbesar bukanlah berasal dari luar, melainkan dari diri sendiri. Awalnya saya mengira mengurung diri di apartemen adalah solusi terbaik. Namun ternyata hal itu membuat saya merasa kesepian dan depresi. Film ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental, adaptasi, dan kebutuhan manusia. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka saling membutuhkan.